Nah kemudian saya kontak, perasaan ada mahasiswa saya di sini. Nah akhirnya saya kontak pengelola lah waktu itu. Ketemu, ngobrol, eh, saya ancaman saya Pak Dekan kalau ke mahasiswa, bukan finalis sebenarnya mantan mahasiswa ya. Saya ancam beliau untuk selalu menulis karena apa ya, kalau kalau kita kan dosen itu eh, tidak bisa meninggalkan apa-apa ya, meninggalkannya adalah tadi dalam bentuk tulisan. Nah kebetulan saya editor tingkat 2 jurnal manajemen pelayanan publik. Jadi kalau Bapak Ibu dosennya mau naik pangkat, bisa. Nah tadi makanya di jalan saya tantang Pak Laude, kalau nggak tulis saya pecat untuk maksudnya. Nah ini sebetulnya ini pelajaran buat teman-teman. Kalau kita bukan siapa-siapa, kalau kita bukan orang hebat, keluarga yang kaya, keluarga yang bagaimana, menulislah. Dan ketika menulis itu alhamdulillah sebetulnya banyak hal yang bisa kita dapat. Dulu saya masih ingat dulu mereka. Kalau satu karena nggak punya uang, akhirnya saya nulis di koran. Masih ada tuh koran lihat tadi kan, koran yang ini harian apa surat kabar gitu ya. Nah, surat kabar. Nah saya lahir baru S2 tuh. Dan masih ingat honornya itu dapat 400.000 potong pajak. Tapi alhamdulillah tuh dalam 1 bulan tuh bisa 4 kali nulis, 5 kali nulis dulu 400.000 lumayan lah gitu ya, lumayan ya 370 lah dapatnya dulu. Alhamdulillah bisa dapat susu dan sebagainya. Nah, itu pelajaran kalau kita bukan siapa-siapa dan pendidikan itu S2 memang penting, S3 penting, S1 juga penting, tapi di satu sisi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, kita harus coba belajar bagaimana eh, mencurahkan cara berpikir kita. Kalau lihat-lihat mahasiswa seperti itu, ingat dulu tuh mereka eh, aktivis gitu ya. Nah, apalagi kalau aktivis, ada aktivis di sini tukang demo. Kalau di sini ya. Kalau dulu saya agak bengal Pak Dekan, agak galak lah. Jadi cara mencurahkannya itu saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Ada yang demo di jalan, tapi saya nulis. Nah, ketika menulis itu makanya kalau tadi Bapak Moderator bercerita, teman-teman bisa searching lah nama Delki Sugandi di Google ya. Nah itu menunjukkan bahwa indikator ya saya ini pasti ada track record menulisnya. Apa yang menjadi apa namanya apa yang menjadi kita ingin maju itu adalah dalam tulis. Dan alhamdulillah dengan tulisan-tulisan itu walaupun eh, apa ya kita sudah diundang kemana-mana, makanya ketika sekarang diundang lagi sama Laude, udah insya Allah saya datang ke saya. Nah, ini yang sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman bagaimana kalau kita melakukan praktek policy brief. Kan pasti Bapak Ibu dosen bercerita tentang policy brief itu, kalau kebijakan publik nih, pasti whatever government choose to do or not to do, seperti itu kan ya, teorinya dari Pak dosen kan gitu ya. Eh, apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan adalah sebuah kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih prakteknya dalam kebijakan? Saya sudah kirimkan beberapa bahan yang pernah saya kirimkan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan beberapa sudah menjadi peraturan, ada yang jadi undang-undang dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kita harus selalu kritis. Itulah ilmu sosial, Pak Moderator. Kan kalau kita lihat sosial itu apa sih menjadi pembeda? Apa sih kita perbedaan antara kita dengan teman-teman kita di Fakultas Teknik? Kebetulan anak saya di Fakultas Teknik di Surabaya. Nah, ilmu sosial, ilmu politik itu kalau Anda tidak kritis, kalau teman-teman tidak kritis, pasti akan sulit untuk kita berpikiran um, satu hal yang dinamis di dalam menyusun satu kebijakan. Contoh, tidak ada kebijakan yang abadi sampai sini. Tidak ada kan ya? Itu Ibu dosen yang berpengalaman juga saya yakin kita melihat satu kebijakan itu pasti ada titik kurang. Hanya kalau dosen kebijakan pasti bercerita tentang incremental theory.
teori gali lubang untuk global. Nah itu terjadi di semua kebijakan. Nah, tanyaannya, buat apa sih Pak saya belajar positif? Sama cuma apa? Saya tadi pulang ke rumah dari yang kuat lah masih jadi ibu rumah tangga lagi. Belum tentu teman-teman itu pulang ke rumah jadi ibu rumah tangga lagi, atau yang laki-laki jadi apa? Jadi eh, apa wartawan atau apa dan sebagainya. Policy brief itu sekarang bukan digunakan hanya untuk memberikan usulan kepada pemerintah. Teman-teman tahu yang paling mahal sekarang di organisasi startup, tahu ya startup, organisasi startup tahu ya? Kayak Gojek, tahu ya? Shopee itu startup. Mereka tuh yang paling mahal itu sekarang adalah analis kebijakan, policy analis. Kenapa policy analis? Ini kebetulan adik ipar saya itu pada kan kerjanya di Gojek, perusahaan Gojek. Dia bilang dia di bagian marketing. Dia cerita bahwa itu yang paling mahal itu katanya policy analis. Gimana sih belajar apa namanya? Bagaimana sih belajar tentang analisis kebijakan? Ternyata kalau kita belajar tentang analisis kebijakan, policy analis, kita mempelajari sistem-sistem yang ada di dalam satu daerah. Misalnya orang pakai investasi di mana? Di Kendari. Apa yang dipelajari duluan? Pasti peraturannya. Mau investasi gitu. Dan itu pasti perlu policy analis. Ke depan itu tren sebagai seorang policy analis akan banyak. Bahkan apa namanya? Saya beberapa kali diminta, bahkan kalau akhir-akhir tahun kayak gini ya, kan diminta oleh beberapa NGO itu untuk menyusun policy analis satu satu apa satu sektor gitu, satu kewenangan itu pasti akan bikin akan lama. Nah, apa bedanya antara policy brief dengan review hukum? Beda. Kalau review hukum itu dia pasal-pasalnya dipelajari. Kalau policy brief, kita mempelajari aspek sosiologisnya juga. Karena kan kalau kita bicara tentang peraturan, kita suruh lihat dulu juga masyarakatnya. Ya kan? Nggak bisa misalnya peraturan ini dibuat, tapi ternyata masyarakatnya tidak engagement dengan itu, tidak mau melaksanakan itu, tidak comply, tidak patuh. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman dan mudah-mudahan dari program PKKM ini teman-teman ada yang bisa nanti mengikuti sertifikasi analis kebijakan, mudah-mudahan. Boleh kan untuk mahasiswa bisa kan? Iya, bisa. Level KKRI-nya di 5 atau 6 gitu. Nah, jadi ketika teman-teman nanti lulus wisuda itu punya SKPI, betul ya? Iya, Sertifikat pendamping, ijazah. bukan pendamping wisuda. Kalau pendamping wisuda benar. Pendamping ijazah, ya. Nah, ketika pendamping ijazah ini, ketika teman-teman melamar kerja, wah ini seorang policy analis. Dan lamarnya langsung lamar ke NGO. Ini kayak Pak Murator kan pernah di ADB, pernah di mana, dan saya yakin pasti akan berguna. Nah, saya akan mengajak teman-teman bagaimana menyusun prosedur yang strategis. Nah, kalau ditanya apakah Pak Yogi sekarang punya sertifikat, saya level 9. Oh, loyal lembaga administrasi negara deh. Nah, jadi kalau bertanya trainer gimana? Ya udah, saya udah level 9. Tapi saya belum ngambil TOT-nya, training of trainer. Karena buat saya yang penting kita adalah prakteknya, bagaimana menyusunnya. Dan praktek menyusun ini saya sudah mau tadi Iya, siap. Ini. yang satu lagi tadi ada yang saya kirim ke WhatsApp tadi contoh-contoh policy brief. Oh iya, siap. Ini saya tampilkan ada beberapa contoh policy brief yang pernah saya susun untuk Kementerian Pan-RB, ada untuk Pemprov Jabar, ada untuk Pemprov. Ya mudah-mudahan kita nanti sama-sama menyusun untuk Pemprov Sulawesi ya. Karena sekali lagi ide ke depan itu, nah ini contoh ya. Ini antisipasi dampak implementasi. Oh ini penyederhanaan birokrasi. Jadi tahun 2019 Pak Jokowi kan meminta untuk penyederhanaan birokrasi. Nah ini contoh kita bagaimana menyusun penyederhanaan birokrasi. Nah ini contoh-contohnya ada latar belakang, tujuan,
waktu, organisasinya nanti seperti apa, metode, hasilnya kalau mau menggunakan statistik. Oke, nah bagi ini contoh-contoh masih brief. Saya harapkan sebetulnya teman-teman ingin memperkenalkan. Saya sebetulnya sudah buat PPT ini hampir 1000 slide, Pak. Tapi saya ingin buat shortcut buat teman-teman. Ini internetnya jalan pada bawah handphone kan? Oke. Kalau buka bawah handphone, coba teman-teman buka ChatGPT dan AI. Coba. Bisa? ChatGPT dan AI. Saya bisa? Siapa yang sudah bisa buka? Oke. Ini tampilannya seperti ini kan? Tampilannya seperti ini ya. Oke. Sekarang tema apa yang ingin teman-teman cari? Ayo. Saya izin berdiri boleh? Kalau izin berdiri boleh? Siap. Mas kelihatan? Iya. Oke. Oke loh yang kemarin. Ini salah. Oke. Sekarang coba kita lihat kalau teman-teman andaikan menjadi tadi saya ngobrol sama Bang Lodi di jalan gubernur, sekarang lagi pilkada kan? Iya. Pemilihan kepala daerah gubernur dan wali kota. Andaikan teman-teman sekarang jadi wali kota Kendari. Tulis coba di situ visi misi wali kota Kendari. 2000 berapa sekarang? 24. 25 berapa? 25 atau 24 ya? 24. 25 30 ya? Nah, coba cek. Kelihatan nggak? Saya jalan. Ya, kelihatan. Apa katanya? Vitaminnya. Siap. Ada yang bisa jawab? Ada? Apa katanya? Mbak di belakang? Udah keluar? Dari mana? Apa? Ada semua. Belum. Jangan-jangan nggak ada pulsanya. Yang lain ini berbeda. Apanya ini semua? Ada? Udah keluar? Ayo. Tinggal klik aja. Nah, coba. Pengen. Mau masuk TV nggak? Sis masuk. Boleh. Silakan. Gimana Bang? Siapa namanya? Firdaus. Gimana Bang Firdaus? Tadi saya menulis Pak, andaikan saya jadi wali kota, visi misi wali kota Kendari 2025-2030. Visinya Kendari 2025-2030 menuju kota cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan dengan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing di era digital. Misi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan cerdas, pemberdayaan ekonomi dan peluang kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan kota yang ramah lingkungan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, strategi pencapaian pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional, pendidikan dan pelatihan. Dengan visi-misi ini, Kendari bisa tumbuh menjadi kota yang lebih maju, cerdas, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Oke. Bisa wali kota. Cocok nggak? Jadi wali kota. Bisa kan? Cocok ya? Sah. Kalau begitu. Oke, sekarang teman-teman tulis lagi di power chat-nya. Tolong susunkan policy brief terkait Visi. penurunan kemiskinan
di kota ada. Bisa, terus yang lain? Siapa yang udah keluar hasilnya? Aduh cepat. Ayo. Siapa lagi? Abang yang pakai baju pink? Udah, bisa kebuka? Belum. Nah, ini handphonenya orange tuh. Siapa namanya? Kasih ya, Kak. Belum, udah kebuka? Belum. Aduh. Ini ada pulsanya nggak sih sebenarnya? Ada nih ya. Nanti minta kepanikan kalau misalnya Ya orang apa jangan sampai aduh apa yang pakai Bisa. bisa. nggak pakai apa. Jangan bergaul lagi deh. Ayo lain. Ibu-ibunya nih, ibu-ibunya. Ayo Susi, mana Susi? Kalau ini online kedengeran ya? Ya kedengaran. Kedengeran ya? Ada? Agnes. Mana Agnes? Agnes, ayo, Agnes. Mana Agnes? Agnes. Oke, Agnes. Kasih dulu. Dari media kasih ke Agnes. Ayo. Ayo Nes. Bacain aja. Tugas itu cuma baca aja. Dari awal sampai akhir. Panjang, nggak apa-apa deh. Ininya aja, susut poin-poinnya. Polisi Bright menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Kendari. Pengetahuannya, Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Kemudian untuk analisis situasi, berdasarkan data terbaru, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Kendari antara lain keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan. Kedua, keterbatasan akses kesehatan. Ketiga, keterbatasan lapangan kerja. Keempat, kondisi infrastruktur yang terbatas. Kemudian, rekomendasi kebijakan. Pertama, pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Satu, pengembangan sektor UMKM. Kedua, pembangunan infrastruktur ekonomi. Bagian B, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan. Poinnya, meningkatkan akses pendidikan gratis. Kedua, program pelatihan keterampilan kerja. Kemudian, bagian C, peningkatan akses kesehatan dan jaminan sosial. Poinnya, peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Kedua, perluasan akses jaminan kesehatan. Poin D, penguatan perlindungan sosial. Satu, program bantuan sosial yang tepat. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan komunitas. Keempat, bagian E, pengelolaan lingkungan dan infrastruktur perkotaan. Satu, perbaikan infrastruktur dasar. Kedua, pembangunan perumahan terjangkau. Nah, panjang banget itu berarti ya? Ya udah, nggak usah. Oke, teman-teman, Pak Dekan, kita beri aplaus. Ini teman-teman juga harus selfie. Sudah bisa ini seorang quality analis sebetulnya. Tapi licik nggak sih pakai ChatGPT? Licik dong. Masa kalah sama robot? Ya. Betul nggak? Coba sekarang tulis namamu di situ. Nama lengkapmu. Tulis. Siapakah, misalnya, siapakah Yogi Suprayadi Sugandi? Tulis namamu tapi ya, jangan nama saya. Tidak dikenal. Dikenal nggak sama ChatGPT?
Berarti sama robot Anda tuh dianggap nothing. Dianggap bukan siapa-siapa. Tapi pertanyaannya kita ini manusia, ya kan? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti menjadi lebih baik. Pertanyaannya, pembuatan visi misi wali kota tadi, apa namanya, buat policy brief yang dilakukan oleh ChatGPT, itu belum tentu betul. Masalah-masalahnya enggak. Karena masalah-masalahnya pasti lebih pintar manusia, iya kan? Sekarang, kamu tanya ke siapa ya? Pak Mudatuk bisa tunjuk salah seorang. Siapa coba? Rizky. Rizky. Jangan Mas Gabro. karena ada Rizky. Siapa namanya Rizky? Rizky. Ki, kalau menurutmu, ya, apa kekurangan dari ruangan ini? Kritik aja nggak apa-apa, Pak Dekan pasti nggak akan ngambek kok. Anunya Pak, kursinya yang kurang memadai. Kursi. Dan Terlalu nyaman. bukan Pak, yang mundur begini Pak. Nah, Oh. Oke, kursi, apa lagi? Berapa stambung nih? Kursi nggak ada. Ini nih. Apa lagi Ki? Nggak apa-apa, anggapan coba kan nggak ada, nanti nilai tetap bagus kok. kurang dingin juga Pak. Oke. Rizky ketika mengkritik itu sisi kemanusiaannya atau sisi robotnya? Nah, Manusia kan? Manusia itu pasti ada rasa. ketidaknyamanan, ada rasa, ada empati, ada sedih, ada senang. Teman-teman kalau ketemu Pak Laude, senang nggak? Oh. Atau ketemu Pak Dekan, senang nggak? Bohong. Nah, manusia juga bisa berbohong, betul? Manusia juga bisa kita berbeda antara hati dengan ucapan kita. ChatGPT nggak bisa. Ya. Apa? Mau pakai mini, pakai. Nah, oleh karena itu, tadi kalau kita belajar tentang policy brief, ini sudah sah teman-teman bisa jadi seorang policy brief, seorang policy analis. Tapi pertanyaannya, apakah akan dipakai oleh Gojek? Apakah akan dipakai oleh Grab? Oleh startup, atau organisasi pemerintah? Pemprov Sulteng ya? Sutra. Sulawesi Tenggara, apakah akan memakai teman-teman? Mereka juga bisa pakai ChatGPT, ya. Tapi sisi kemanusiaan itu pasti harus hadir di situ. Itulah kita perlu mahasiswa sosial, ya apa namanya, Fakultas Sosial Politik. Iya. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu adalah bentuk kita itu adalah kritik. Nah, kritik itulah yang diperlukan dari teman-teman. Sekarang, kalau teman-teman lihat pemerintahannya Pak Prabowo dari sisi kabinetnya, gemuk, ramping, atau sleek, atau apa? Bagus. Menurut teman-teman? Dengan banyaknya wamen, menterinya banyak, bagus. Efektif kan? Tidak efektif. Gemuk. Ada yang bilang ini gemuk, ada yang bilang ini sudah tepat. Kalau saya mungkin akan berpandangan berbeda. Tadi saya dengar Pak Laude agak berbeda. Beliau bilang gemuk. Kalau menurut saya baik-baik aja. Kenapa baik-baik aja? Karena saya berbeda cara mungkin pandang beliau. Beliau bahasanya seperti ini, bahasanya seperti ini. Kenapa? Kalau buat saya, buat struktur organisasi, buat gemuk, buat efisien dan sebagainya, bebas-bebas aja. Anggarannya ada nggak? Itu kan beda variabel itu. Betul ya? Itu cara berpikir manusia. Betul kan? Kita pasti akan berbeda. Termasuk sama nanti kita ketika menyusun policy brief. Nah, ketika menyusun policy brief, misalnya, saya 2023 saya lupa, ada bahan itu. Kalau dia ada yang Kementerian PAN-RB, RB. yang nah ini yang mohon maaf. Nah itu. Ini. Kiri. Oh itu ya? Ini. Ya, itu boleh. Ini. Oh bukan itu Jawa Barat ini.
organisasi kelembagaan pemerintah, Organisasi. rancangan perubahan 2. Oh yang ini. Ya, ini saya mengusulkan buat Pak Menteri. Ini 2000 berapa ya? Saya lupa. 2020 atau zaman Pak, 2021. Bayangkan ketika saya menyusun policy brief ini, waktu itu organisasi lembaga kementerian itu akan saya saiji karena dikurangi. Tapi ternyata beda pandangan Pak Prabowo kan, malah digabung. Nah, bentuk-bentuk kita memberikan masukan itu disebut dengan tadi policy brief. Nah, pertanyaannya bagaimana sih susunan policy brief yang baik? Tidak ada standarnya, tapi kalau kita mengatur dari perkalan, peraturan kepala lembaga administrasi negara, nanti mungkin Pak Mudanto bisa berceritakan atau perkalan terkait policy brief, memang ada aturannya. Nah, di sini juga kan ada teman-teman dosen audiovisual. Betul. Iya. Nah, Ini Kaprodi. saya pikir kita harus kolaborasi juga dengan teman-teman audiovisual. Karena kalau saya orang organisasi negara itu publik itu berpikirannya linear yang penting isinya. Tapi menghias yang kayak begini ini saya nggak bisa. Makanya saya banyak diskusinya banyak dengan teman-teman yang berkelas Z, yang dia sudah pandai ya. Kita sempat membuat mereka sempat membuat animasinya, dibuat animasi, dibuat videonya dan sebagainya. Karena prosedur itu bukan hanya tulisan saja. Di beberapa negara itu bahkan publikasi itu sekarang itu sudah menjadi satu apa namanya satu slide poster ya, sudah jadi satu poster itu sudah menjadi prosedur. Nah, tapi kategori itu bukan prosedur, itu sebenarnya policy resume, gitu ya, resume dari beberapa. Nah, apa sih kegunaan policy brief? Policy brief itu digunakan untuk pimpinan. Bedanya apa dengan untuk khalayak ramai? Kalau khalayak ramai cukup dengan satu poster seperti itu bisa digunakan. Tapi kalau untuk pimpinan dia ingin apa dan kemudian rekomendasi seperti apa. Nah, saya mencoba masuk mengikuti Ini Pak. Nah, kenapa kalau kita lihat policy brief itu adalah sebuah ringkasan singkat dan netral tentang isu atau satu masalah. Ketika tadi saya minta Rizky untuk mempelajari ruangan ini, itu adalah mencoba mengidentifikasi masalah, betul kan? Sekarang saya tanya, apa masalah dalam hidupmu? Dengan saya Pak, saya dimarahi orang tua Pak. Banyak Pak, banyak. Oh banyak. Nah, itu adalah masalah yang kita coba identifikasi. Tapi ketika kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau ada teorinya nanti ada formulasi kebijakan, ada alternatif kebijakan, skenario planning, ada advokasi dan sebagainya. Itu tekniknya. Nah, tapi kalau kita lihat policy brief itu sebenarnya adalah ringkasan masalah dan bersintesis detail kompleks. Satu hal yang bermasalah besar. Contoh ya tadi apa isunya tentang kemiskinan kan? Kalau kita kebetulan dulu disertasi saya itu tentang kemiskinan. Kalau kita definisi ulang tentang kemiskinan, kemiskinan itu kan banyak. Kita mau lihat dari apa pengeluarannya, pendapatannya. Kalau dari orang politik itu dia tidak bisa mengakses kalau dulu zaman Orde Baru itu apa namanya dia tidak bisa mengakses politik. Kalau dari sisi perempuan misalnya dia tidak bisa mendapat pekerjaan dan sebagainya macam. Nah, tapi ketika kita mensintesa satu masalah kemiskinan saja, itu kan cukup banyak. Dan ketika banyak tersebut, kita mencoba menyederhanakan ini dalam policy brief. Teman-teman bisa tanya, kita baru bisa ngobrol dengan Pak Wadi, Pak, kita banyak yang dapat 5 itu kan apa? Hibah dari Dikti kan. Nah, ketika mendapatkan hibah, Bapak, teman-teman bisa menanyakan kepada Bapak Ibu dosen. Pasti laporannya banyak banget. Siapa yang mau baca laporannya dosen? Paling 120, 100 halaman. Oleh karena itu sebetulnya laporan-laporan tersebut bisa kita sederhanakan dalam prosedur. Kenapa prosedur itu
minimal maksimal itu paling banyak 12 halaman itu dengan daftar pustakanya. Itu paling banyak dalam perkalaan seperti itu. Nah, tapi kenapa Pak Yogi misalnya yang tadi laporan dengan Kementerian PARLP hampir 150 halaman karena menterinya pengen minta begitu laporan detail. Ya itu jadi tergantung pimpinan. Kebetulan pimpinannya senang baca. Tapi kalau ya ini saya contohkan. Kalau Pak Jokowi itu katanya beliau itu nggak senang baca. Jadi dia cukup laporan itu 1 halaman saja. Tapi kalau lihat Pak Prabowo, dia senang baca. Pasti laporan banyak pun dia baca semua. Ini kan tergantung bentuknya pengen seperti apa. Contoh misalnya, Pak Laude pengen buat laporan tentang PKKMB di tahun 2024 kepada dekan. Ketika buat laporan, Pak, mahasiswanya yang tidak aktif gini, yang aktif gini, dosennya yang hadir, dosen tamunya Pak Yogi ini dan sebagainya. Repot Pak Dekan. Saya belum mikirin tentang pengadaan barang, saya belum mikirin tentang mahasiswa mau yang daftar dan sebagainya. Tapi kalau kita berikan laporan yang sederhana kepada Pak Dekan, Pak, ini gini dalam bentuk bacaan, dan orang itu sekarang lebih senang dalam bentuk visual. Anak saya aja kalau misalnya yang kuliah di Surabaya, beliau penasihat kalau cerita sama saya pasti nggak telepon, pasti pakai WhatsApp. Minta uang, bensin habis. Nah, itu yang disebut tadi kita melihat dari sisi common cara berpikir orang-orang sekarang. Termasuk kalau kita menyusun policy brief juga, kita lihat audiensi pembuat kebijakan seperti apa. Bagaimana komunikasi yang akan kita deliver, yang akan kita sampaikan kepada mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, policy brief ini sebagai alat komunikasi advokasi. Kenapa sebagai alat komunikasi advokasi? Karena tadi satu, ada proses negosiasi dan mediasi dialog. Ya. Jadi hasil penelitian teman-teman itu misalnya nanti ya, kalau mau nyusunkan semester berapa ini? 135. 135. Yang semester 5 angkat tangan. Semester 5. Nah, yang semester 5 menurut saya Pak Dekan kita harus buat SKPI-nya buat mereka. Jadi skripsinya kalau temanya tentang kebijakan dia harus buat policy brief. Nah, nanti kan kita bisa membuat workshop khusus biar ada sertifikat biasa aja, sertifikat biasa. Ya. Nah, itu dalam tujuan tadi kita teman-teman ini ketika nanti dilepas di rimba rayanya pekerjaan itu paling nggak punya praktek, ada praktek soal analisis. Nah, apa yang harus kita lakukan ya dalam mediasi dialog ini? Satu adalah advokasi toolsnya adalah ilmu kebijakan. Jadi ilmu kebijakan itu apa bedanya dengan ilmu hukum? Kan ceritanya tuh teman-teman saya dari Fakultas Hukum. Apa sih bedanya kebijakan sama hukum? Saya membuat sederhana ini dalam buku saya bercerita begitu. Yang disebut dengan policy itu kebijakan itu adalah hukum politik ditambah hukum. Karena keputusan politik kan. Sekarang misalnya PKKMB ya. PKKMB ini kan keputusan politiknya Pak Nadiem, Pak Jokowi. Jadilah peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan sebagainya. Ini jadi sebuah kebetulan departemen saya juga dapat program ini Pak. Jadi saya sedikit tahu lah bagaimana ribetnya administrasinya, bagaimana ribetnya menyangkutkan berbagai macam visi-misi dosennya kadang-kadang. Nah, oleh karena itu tadi dalam proses audiensi ini, komunikasi ini, kita yang paling cocok itu adalah tadi di sini. Spesialisnya adalah policy brief. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih membuat perencanaan policy brief? Tadi teman-teman di awal
sudah menjadi seorang policy analis ketika menggunakan ChatGPT. Itu ada susunannya ya Agnes ya. Ada maksud, tujuan, itu Agnes. Ada rekomendasi dan sebagainya. Nah ini saya coba mereverse, dikembalikan gitu ya. Nah, perencanaan policy brief yang pertama itu adalah tentukan tujuan pembuatan policy brief. Tujuannya apa? Dan buat policy brief itu tujuannya apa sih? Nah, untuk memberitahu pembaca tentang masalah tertentu, menyarankan opsi kebijakan yang memungkinkan dan membuat rekomendasi. Yang kedua, tentukan target audiens dari pembaca policy brief. Audiensnya seperti apa? Pertanyaannya, kalau saya membuat policy brief ke Palaude dengan seorang CEO Gojek, sama nggak? Kenapa beda? Ya itu tadi, siapa audiensnya yang mau kita lihat? Kalau kepala Ode, ya mungkin harus detail karena beliau akan bisik. Latar belakang beliau doktor kan, S3 kan. Kalau CEO kan mungkin karena latar belakangnya banyaknya praktis, sisi praktis harus kita lihat. Jadi kita lihat audiensnya siapa. Ya. Nah, kemudian kedua, tentukan target audiens dari pembaca. Tadi ya, policy briefing seperti apa, ringkasan kebijakan harus dapat diakses dan ditargetkan untuk audiens tertentu. Ketiga, buat kerangka konten dari policy brief. Kontennya gimana? Nah, ini nanti kita akan cerita tentang konten. Policy brief harus jelas, ringkas, dan fokus pada satu topik. Nah, kemudian keempat, susunan sistematika policy brief atau strukturnya. Ini struktur harus mengarahkan pembaca dari masalah ke solusi. Kuncinya adalah ada masalah dulu, kita identifikasi, baru solusi. Biasanya bentuknya adalah rekomendasi. Betul ya, next? Di paling bawah ada tulisan rekomendasi nggak? Ada ya? Itu susunannya. Oke, lanjut. Nah, langkah untuk menyusun policy brief yang menarik. Ini kalau tulisannya dari Young dan Quick. Jadi yang pertama yang satu ini adalah masalah. Ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah masalah umum atau khusus? Seberapa umum atau khusus? Saya biasanya menggunakan mind map. Tahu nggak mind map? Kasih mind map tuh. Yang jadi pakai peta dan sebagainya. Kita identifikasi seperti itu. Nah, teman-teman itu di generasi Z terutama, kalau ingin menggunakan mind map, itu kita bisa download di aplikasinya. Jadi aplikasi itu jangan cuma download TikTok aja. Download juga tentang mind map. Bagaimana menghubungkan satu masalah dengan masalah yang lain. Termasuk menyelesaikan masalah dengan pacarku juga sama bisa. Pacar saya kenapa pernah apel hari apa? Hari Senin. Malam minggu, gitu. Ada Senin. Mesti diidentifikasi. Oh, mungkin karena dia sibuk bantu ibunya karena ingin menambahkan pendapatan. Itu kita bisa petakan. Itu bagaimana kita memetakan satu masalah. Yang kedua, audiensnya siapa? Kita harus identifikasi latar belakang. Ya kan? Yang paling mudah adalah mengidentifikasi dengan menggunakan pencarian Google. Teman-teman bisa cari tuh. Nama saya, kalau saya jadi pimpinan, tinggal dicari aja, oh latar belakang Pak Yogi itu ini. Berarti kita harus masuknya dari sini. Betul kan? Kita memprofiling orang, bisa kan? Sekarang menggunakan Google kan? Atau misalnya susah namanya, nggak bisa didapat. Ada banyak aplikasi, saya download aplikasi Get Contact. Download itu. Kalau ada yang nama saya ketahuan oh latar belakang orang ini. Ya. Atau misalnya ada aplikasi-aplikasinya. Audiensnya kita pelajari. Ketiga, aktornya. Ini identifikasi aktor yang relevan untuk masalah yang dihadapi. Siapa nanti akan menyelesaikan masalah ini? Misalnya yang teman-teman di RPL ya, Pak Lisa. Siapa provokatornya? Ini kita bisa pelajari dari aspek sosiologis. Yang keempat, kepentingan. Ya, analisis kepentingan setiap aktor, apa kepentingannya, mana aktor yang memiliki minat berbeda, seberapa berbeda. Ya. Nah, misalnya, kenapa saya membuat policy brief untuk Kementerian PAN-RB? Karena diminta sama Menteri. Menterinya minta, lagi tolong dibuatkan peraturan tentang lembaga pemerintahan non-kementerian. Karena banyak banget kan. Tapi di zaman Pak Prabowo malah tambah banyak lagi. Tapi ini adalah bentuk karena kepentingannya berbeda. Pak Jokowi ingin menyederhanakan, Pak Prabowo ingin
Nah, itu contoh-contoh kita sesuaikan dengan kepentingan bimbingannya seperti apa. Nah, yang kelima, rekomendasi kebijakan itu harus mencerminkan analisis di atas. Jadi nggak bisa tadi persoalan Rizky tentang kursi misalnya. Ingin diselesaikan oleh Pak Dekan, oh kursinya Pak kurang nyaman, diganti aja sama kursi jati yang tegak lurus begitu, makin nggak nyaman. AC-nya bukan ditambah, malah dikurangi. Itu kan berarti jaka sembung bawa golok kan? Nggak nyambung. Ya kan? Kalau datang tadi. Nah, yang terakhir, how to. Ini mengimplementasikan kebijakan, langkah ini membantu audiens membangun dukungan untuk menerapkan kebijakan. Nah, kita harus mempengaruhi yang disebut kebijakan itu adalah kita mempengaruhi si audiens ini. Kan ketika Rizky mengidentifikasi kursi, bagaimana meyakinkan kepada Dekan tadi kan? Pak Dekan, kita harus ganti kursi ini biar nyaman. Pak, warnanya jangan putih, cepat kotor. Oh, Pak Dekan pasti berpikir, ya benar juga ya. Daripada kita harus membersihin dan mahal lagi biayanya, pasti diganti aja warnanya misalnya hitam. Nah itu kan ada proses-proses tadi bagaimana caranya, how to. Termasuk nanti kita akan ada sedikit praktek menggunakan ChatGPT, bagaimana kita mengkritisi ChatGPT tersebut. Ya, karena kita manusia kan, di sini manusia semua kan? Ada yang bukan manusia? Masuk manusia semua. Oke, kita lanjut. Konteks dan urgensi isu masalah. Ini biasanya kita masuk satu ya. Ini masalah. Ada yang pernah makan roti? Roti tawar? Nggak pernah? Atau paling nggak lihat? Ada ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memotong roti yang bagus? Menggunakan pisau dapur, menggunakan pisau daging, menggunakan pisau untuk ikat, dan menggunakan pisau dapur. Semuanya kau potong nggak? Bisa potong. Pakai pisau dapur, potong? Tapi tidak. Pakai pisau daging yang besar itu. Potong? Ayam tapi kan tapi nggak rapi. Pakai pisau ikan yang tipis-tipis seperti itu, potong, tapi rapi tidak. Tapi kalau menggunakan pisau roti, itu pasti akan rapi karena penempatannya untuk roti. Tapi kalau kita potong ikan pakai pisau dapur, ini kalau pakai bahasa orang Bandungin melenyoy, jadi kurang bagus kan, jadi nggak rapi. Nah, itu sama. Bagaimana penempatan masalah dan menyelesaikan masalah. Misalnya menyelesaikan kemiskinan untuk partisipasi perempuan dalam politik. Apakah bisa diselesaikan hanya dengan diskusi saja? Belum tentu kan? Kita ajak sosialisasi perempuan, misalnya ibu-ibu di daerah itu untuk ikut dalam pilkada. Itu ada bentuk komunikasi. Nah, ada 3 poin dalam melihat urgensi masalah tersebut. Pertama adalah pernyataan yang jelas tentang masalah atau isu yang menjadi fokus. Tadi saya menyatakan tentang kemiskinan di perkotaan, betul nggak? Di Kendari, betul. Peluangnya gitu ya, tunjuknya gitu ya, promnya gitu ya. Nah, itu kan jelas kemiskinan perkotaan. Tapi kalau saya coba Anda tuliskan tentang promnya kemiskinan saja, itu pasti di situ nggak akan jelas. Karena di sini kan ada pesisirnya, ada pedesaannya, ada pegunungannya, ada perkotaannya dan sebagainya. Tapi apakah kemiskinan perkotaan itu akan jelas? Belum tentu. Karena akan kita tarik lagi variabelnya, apakah dari pendapatan, pengeluaran, atau dari mana? Dari faktor budaya. Kan ada kemiskinan yang berdasarkan faktor budaya. Ya kan? Nah, misalnya penelitiannya Pak Laude ya. Penelitian Pak Laude itu tentang kebijakan pertambangan, betul ya Pak Laude? Beliau itu menjadi salah satu mahasiswa saya yang terbaru tentang kontribusi kebijakan. Waktu itu belum ada yang ambil ya kalau itu. Sekarang nggak banyak kalau itu. Udah hampir rata-rata mahasiswa S3 ngambil tentang kontribusi kebijakan. Nah, ketika mengidentifikasi tentang
masalah atau isu yang menjadi fokus ini, kita harus pastikan kita paham tentang masalah. Nah, yang kedua, tinjauan sikap tentang akar penyebab masalah. Nah, saya nggak tahu. Kalau saya di Unpad itu biasanya ada semacam eh, kursus lah menggunakan post viewer. Pernah dengar ada? Iya, Ada di sini ya. sudah sering ini. Post viewer, publish on Paris gitu ya. Untuk melihat bagaimana kebaruannya nih. Pernah ya dapat itu ya? Belum, belum. Nah, nanti harus dapat nih kalau yang semester 1 di situ belum. Tingkat 2, tingkat 1. Nah, kita bisa menggunakan tadi tinjauan singkat, ya, menggunakan pustaka ya. Kenapa kita belajar dari benchmark dari tempat-tempat lain? Misalnya contoh dulu disertasi saya sekitar 18 tahun yang lalu, itu cerita tentang bagaimana bantuan langsung tunai menyelesaikan masalah kemiskinan. Dan ternyata sampai dari Indonesia itu kita belajar dari Cina waktu itu. Kita belajar dari Brazil, kita belajar dari Afrika Selatan dan sebagainya. Dan ketika saya coba buat analisa, oh ternyata yang paling mendekati itu sama kayak di Brazil, Bolsa Familia itu, sama sih kan. Bolsa Familia. Tapi sekarang malah bantuan langsung tunai itu kan kita sekarang masih digunakan. Di Brazil itu sudah tidak digunakan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita melihat tinjauan masalah itu bisa benchmark dari tempat lain. Atau misalnya kita lihat dari cara kritis kita itu begini. Oh, program bantuan langsung tunai ini hanya menyelesaikan masalah yang sederhana, yang singkat, tidak dalam waktu yang lama, betul, gitu ya. Nah itu contoh-contohnya. Nah berikutnya ini pernyataan yang jelas tentang implikasi kebijakan dari masalah yang secara jelas, menetapkan kepentingan terkini dan relevansinya kebijakan dari masalah. Dan harus ada relevansi satu solusi. Oke, lanjut Bang Edi. Nah, berikutnya ini adalah perumusan alternatif kebijakan. Ini melalui pendekatan pengelolaan berbasis hasil, result-based management. Jadi, apa perbedaannya riset penelitiannya Bapak Ibu dosen dengan seorang praktisi alternatif kebijakan? Seorang perumus kebijakan itu berbasisnya hasil. Kalau dosen itu kadang-kadang diproses metodenya harus benar, betul kan? Karena kadang-kadang Bapak Ibu dosen kita harus tulis-tulis, oh metodenya harus pakai apa, metodologi penelitian statistik atau apa dan sebagainya. Tapi kalau mereka itu berbasis evidence based, buktinya apa, dan kemudian result based, hasilnya apa, dan dampaknya itu nanti akan diukur. Kenapa? Karena policy brief itu kadang-kadang diminta cepat, karena keputusan itu nggak bisa. Kalau dosen, kalau saya buat penelitian yang bagus itu biasanya 1 tahun itu kurang katanya. Tapi kalau nggak berbasisnya administrasi, ini BIMA ya misalnya ya, kalau D. BIMA itu kan kadang-kadang cuma 6 bulan, 5 bulan, padahal kadang-kadang waktunya juga kurang. Nah, tapi kalau seorang praktisi di pemerintahan misalnya atau di organisasi startup, dia itu ingin keputusannya minggu depan ada keputusannya ya. Atau kadang-kadang saya pernah diminta besok pagi udah ada ya keputusannya, itu ngotaknya itu di malam. Nah, ini tadi result based management. Nah, yang apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah catatan isu-isu awal dan penyusun rencana kerja untuk proses perencanaan. Kedua, menyusun materi pengaruh dan urgensi stakeholder. Siapa? Kita petakan stakeholdernya. Kemudian ketiga, mengidentifikasi daftar masalah atau masalah kunci. Keempat, memprioritaskan masalah. Kalau Anda atau teman-teman lihat, masalah dalam hidup itu banyak nggak sih? Banyak. Kamu masalah apa? Nilai. Nilai itu. Prioritasnya sekarang apa masalah? Menyelesaikan masalah pertama apa? Nikah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nikah jadi solusi pertama ya? Ya, apa dulu? Apa dulu? Penghasilan dulu. Kuliah dulu. Jadi siap-siap yang ibu-ibu nih calon yang bagus nih. Nggak tangguh berarti. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita memprioritaskan masalah sama juga dalam menyusun kebijakan, kita pasti akan memprioritaskan dulu masalahnya apa. Kalau masalah kemiskinan di perkotaan misalnya, saya nggak tahu kalau di Kendari seperti kalau misalnya di Bandung dengan kompleksnya masalah
dan sebagainya, menurut saya adalah terkait dengan transportasinya diperbaiki dulu, karena macetnya minta ampun. Ya, dan itu membuat polusi banyak lah, variabel jadi banyak. Nah, itu tadi kita mengkategorikan prioritas. Nah, tapi kadang-kadang di bangsa kita ini, di bangsa Indonesia, itu kan bangsa yang permisif ya kan, isu prioritas 8, isu prioritas 20. Padahal kan yang namanya isu prioritas itu kita sekarang gini, kita mau pulang ke rumah, tapi kita memprioritaskan sekarang jajan dulu misalnya di kantin. Ya kan nggak cocok. Kita mau pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah ke sana, ini malah balik ke mana. Nah, itu tadi. Kita pastikan masalahnya itu satu. Tidak bisa agak-agaknya. Ya, bangsa kita kan bangsa yang sangat permisif. Wah, ini nggak akan selesai nih masalah ini, masalah ini. Tapi kalau kita selesaikan satu-satu, insya Allah sebetulnya bisa selesai sebetulnya. Persoalan-persoalan bangsa kita. Yang kelima, ini menyusun diagram sebab akibat, ya, atau pohon masalah untuk setiap masalah prioritas. Itulah kenapa saya anjurkan teman-teman nanti belajar menggunakan mind map. Ya, banyaklah aplikasinya, Simple Mind, Mind Map, atau pakai apa Nero ya, apa banyaklah. Kalau anak-anak generasi Z, ajarnya anak generasi Z nggak usah lagi diceritakan satu-satu seperti itu. Anda tinggal buka YouTube bagaimana menggunakan Simple Mind. Tuh, kalau ada masak apa? Kamu pengen masak rendang, nggak bisa nih. Tinggal lihat aja di situ di YouTube, ya kan? Ini semudah ini ya. Kalau zaman saya dulu kita nggak ada ya, bapak-bapak ya. Nggak ada. Nggak ada. Itu teman-teman RPL juga nggak ada. Serba mudah sekarang. Sekarang serba mudah. Dulu harus fotokopi, zaman mesin tik kalau salah harus diganti. Kalau sekarang, nah ini kita teknologi ini semakin mempermudah kita, dan saya ingin teman-teman justru menggunakan teknologi ini sebagai salah satu alat bantu teman-teman. Termasuk tadi menyusun policy brief. Kan teman-teman tadi udah disahkan oleh Pak Dekan sebagai seorang policy analis. Ya, gimana? Itu ya. Nah, kemudian ketujuh itu menyusun pernyataan visi atau tujuan untuk setiap masalah prioritasnya kayak gimana. Kedelapan, menyusun peta hasilnya. Ini makanya menggunakan Simple Mind itu 5 permulaan. Kemudian menyusun kerangka hasil dapat menggunakan logical framework analysis, ya LMA. Banyaklah metodenya ini sebetulnya. Tapi yang paling mudah tadi LMA. Apa itu LMA, Pak Yogi? Lihat lagi di YouTube. Ya, logical framework analysis itu adalah bagaimana berpikir secara logik terhadap menyelesaikan satu masalah. Mungkin nggak sih katanya apa? Kalau kata Rizky tadi, kursi rusak ini karena hantu. Hantu yang ada diam di ruangan ini, Pak. Dia yang merusak kursi ini. Pak Dekan nggak akan logis itu melihat ini. Mana ada hantu merusak kursi. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat, kita coba membuat selogis mungkin. Oh, mungkin anak-anak ini, mohon maaf, pantatnya ini pada kasar-kasar. Jadi hancur terus ini si kursinya. Itu kan lebih diterima oleh Pak Dekan untuk mengganti kursi ini. Ya, itu contoh-contoh bagaimana kita berpikiran logis. Ya, oke, lanjut. Nah, ini catatan penting menyusun policy brief. Satu, fokuskan pada satu masalah kajian. Kedua, jelaskan tujuannya. Ketiga, identifikasi fakta formalnya. Kita harus berbasis bukti. Tadi makanya saya tantang Rizky. Apa sih masalah di ruangan ini? Ya Pak, kursi dan sebagainya. Itu adalah satu fakta formal. Keempat, argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami. Tadi kan saya minta, kenapa kursinya rusak? Kenapa kursinya nggak disebut nggak nyaman? Kenapa ini kursinya agak ke belakang seperti itu dan sebagainya. Itu narasi yang mudah kita pahami. Kelima, susun rekomendasi yang dapat digunakan oleh target pembaca atau audiens accessible. Kemudian keenam, ini batasi tulisan kurang lebih 1.500 kata dengan jumlah halaman 2-4, maksimal 8 halaman. Nah, ini ada beberapa literatur itu cuma 8 halaman malah buat kursi. Tapi pengalaman saya, ya mungkin karena identitas saya sebagai akademisi terlalu kuat gitu ya. Jadi kalau nggak masukin semua itu nggak asik gitu. Jadi saya belum pernah membuat kursi yang hampir 8 halaman, belum pernah. Pasti agak lebih lah, 10-12 gitu. Makanya di peraturan kepala lembaga administrasi negara itu ya saya banyak melanggarnya lah. Tapi ini kan tergantung kalau kita seorang praktisi, pasti kita akan menggunakan dari sisi yang kita akan menggunakan dari sisi yang digunakan secara praktik.
Nah, nah ini maksimal dapat halaman jika diperlukan untuk eksplorasi dan advokasi. Nah, makanya kalau kita lihat contoh-contoh yang sempat saya buat, itu contoh-contohnya pasti agak panjang-panjang. Bahkan ada yang sampai 100 halaman. Karena ya itu data foundation. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini perumusan judul policy brief. Singkat, menarik, dan to the point. Langsung. Karena saya ingin bertanya. Pada tidur-tidur. Sekarang saya minta di belakang aja lah, biar nggak ngantuk. Karena AC-nya sebenarnya dingin, saya tahu nggak? Oh, sih. Ini panas. Nggak dingin. Timpal kulit ya berarti. Berarti badan kan bermasalah. Badak. Saya tanya, siapa namanya? Kamu? Ya ikut hitam ini. Bukan ini. Selain perempuan. Sahur. Sah. Sahri ya? Sahri. Nah, pakai mi. Sahri ya? Real. Kalau kamu belum punya pacar? Aduh. Belum punya pacar? Belum. Mau dikasih coklat sama Pak kan kalau oke, Sahri, pertanyaan itu sederhana. Kalau Anda kasih judul hari ini nih, apa kamu mau kasih judul ini? Tema hari ini. Bukan tema tentang kebijakan ya. Kehidupanmu di hari ini ketika dari mulai bangun sampai sekarang. Berarti jam berapa bangunnya? Salat subuh jam berapa? Ya, 7. Alhamdulillah. Mana jam 7 sih? Langsung salat subuh kayak gini. Salat subuh. Nggak bisa jadikan suami kalau begini. Ya, catat yang mereka nih. Pak Ketua Prodi. Subuh jam berapa? Di sini jam 4. Kayak mas sekarang. Nah, dari mulai subuh sampai sekarang, kalau kamu kasih tema hari ini, apa? Kalau saya, tema dari saya bangun tadi subuh sekitar jam 4:30 tadi saya subuhnya. Karena dengar, karena malam saat cerita anak saya jatuh gitu kan, terkilir di kampusnya, saya tidurnya nggak nyaman. Mungkin saya kasih tema hari ini hari yang tidak menyenangkan. Ya, karena anak saya jatuh gitu kan. Nah, sekarang masih kepikiran. Nah, ini tadi kita mencoba membuat tema sederhana tentang kehidupan kita aja sehari ini, ya kan? Kamu apa? Malam kemana? Ngerti ya? Pak Mobile Legends. Main apa Mobile Legends? Main apa? Saya tidak main game. Malam kemana? Bantu orang tua. Pergi makan. Jadi apa temamu hari ini? Kamu kalau kasih judul. Hari menyenangkan, hari yang mengantuk karena ada kuliah. Yang mengantuk. Hari yang mengantuk. Itu bagus jujur. Oke, pinggirnya siapa? Tadi namamu siapa? Raya. Hah? Raya. Rayhan. Oke, Han. Kalau tema hari ini kamu pakai apa? Di sini. Bahagia. Kenapa bahagia? Kamu udah punya pacar? Belum. Iya, belum. Belum. Jomblo. Oke, gimana? Han? Temamu hari ini apa? Malam pergi mana? Main game. Ini anak-anak gamers ini muka-muka kayak begini. Main Mobile Legends ya? Main apa? Apa temamu? Hidup tak berwarna saya. Hidup tidak berwarna. Apa? Hari yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena tidak ada masa pilihan. Enggak ada apa? Lagi tidak ada masalah. Lagi nggak ada masalah. Ini kayak pegadaian dan masalah. Nah,
Oke, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ketika kita merumuskan kehidupan kita akan sulit kan? Aduh, tadi malam, saya contoh nih, pengalaman saya hari ini. Ini kan berkaitan dengan hari yang kemarin. Nah, saya jatuh, terpilih pas di kampusnya, kepikiran terus. Dia di foto ternyata, alhamdulillah hasil ronsennya bagus. Itu kan saya bercerita tentang narasi kan, tentang kehidupan saya. Hari ini pagi-pagi, tadi dijemput Pak Laude, saya udah bangun. Udah bangun dari 4:30 terus Sarapan tadi, Pak? Sarapan tadi? sarapan. Oh, Sarapan awas. tadi. Oh, Nah, sarapan. Itu kan panjang kalau ceritanya. Saya dijemput sama Pak Laude, saya kuliah tamu sini, semua saya ketemu Pak Dekan, ketemu kalian dan sebagainya. Itu akan panjang. Nah, kita bagaimana mempersingkat itu? Ya, menggunakan tadi kata-kata Rehan misalnya hari ini saya hari bahagia. Begitu ya, Rehan ya? Hari bahagia, itu ya? Hari bahagia. Kalau saya hari yang tidak menyenangkan hari itu. Tadi karena latar belakang mungkin nah saya. Tapi kalau hari ini saya ketemu, saya bahagia, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan Bapak Ibu dosen dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana kita mempersingkat cara kita membuat judul positif. Kalau kita bercerita tentang misalnya kemiskinan perkotaan, panjang itu cerita, ya kan? Kamu bisa lihat dari segala aspek. Ya, tapi kalau kita buat kemiskinan perkotaan yang ada di Kota Kendari, itu singkat, jelas. Ya. Nah, berikutnya ini apa? Ada tipsnya adalah menggunakan kurang dari 12 kata. Ada kata, ada huruf, jangan salah ya. Ada kalimat. Kalau huruf A, B, C, D, E. Kalau kata berarti rangkaian. Kadang-kadang ada juga mahasiswa yang suka lupa-lupa kalimat. Kalau kalimat itu berarti satu rangkaian panjang. Nah, itu yang jadi kita akan lihat secara singkat, minimal kurang dari 12 kata. Kemudian menarik perhatian pembaca. Ya. Tadi misalnya kalau judulnya kemiskinan kota di Kota Kendari menurut saya tidak menarik. Kalau kita rubah apa kalimat biasanya? Apa? Kemiskinan kota di Kota Kendari menaik secara bombastis. Bisa nggak kalimat itu keluar? Kalau dari kalangan akademisi itu nggak bisa keluar, ya kan? Pasti kalimatnya harus rigid ya, betul kan? Itu ada apa? Ada variabelnya, ada konsepnya. Tapi di kalangan praktis itu bisa digunakan. Itulah bedanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nyusun nanti skripsi implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di Kota Kendari yang bombastis, itu udah pasti dicoret sama Pak Laude. Betul ya Pak Laude? Itu dari sisi akademisi. Tapi kalau dari sisi praktis kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menarik ya. Tapi itu menarik si pembaca. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita menulisnya kemiskinan program bantuan langsung tunai untuk menyelesaikan kemiskinan perkotaan di Kota Kendari, nggak akan menarik sampai membaca itu kayak skripsi atau tulisan-tulisan akademisi. Tapi kalau misalnya menggunakan kalimat yang yang aneh-aneh gitu, merajalela misalnya tadi itu bisa, itu menarik. Kenapa merajalela? Ternyata laporannya ya yang gitu-gitu aja sebetulnya. Nah, itu tadi yang menarik ya, harus menarik perhatian pembaca. Nah, yang terakhir adalah to the point. Ketika membuat judul harus to the point. Harus masuk gitu ya. Ya, memberikan gambaran singkat tentang subjek dan masalah yang dibahas dalam. Nah, ini contoh ya, lampiran rekomendasi alternatif kebijakan. Di sini ada contoh-contohnya, pendahuluan, diskusi masalah, rekomendasi, kesimpulan, apendiks, referensi utama. Ini kalau teman-teman lihat template yang saya gunakan biasanya di dalam laporan-laporan prosedur saya pasti sama kayak gitu. Pendahuluan, diskusi masalah, rekomendasi, kesimpulan, apendiks, referensi utama. Nah, pertanyaannya apa bedanya dengan karya? Tahu karya? Karya ilmiah. Apa bedanya dengan karya ilmiah? Kalau prosedur tadi adalah kalimat yang populis. Kalau karya ilmiah, dia itu ada pakem apa ya? Standar-standarnya. Misalnya Anda mengajukan judul skripsi tentang
pengaruh organisasi terhadap bombastisnya kinerja pegawai. Itu udah pasti dicoret sama Pak Dekan. Tapi kalau kalimat ini digunakan untuk tulisan di mana misalnya di koran misalnya, itu diterima. Wah, ini menarik nih, apa yang bombastisnya? Nah, itu jadi ada tulisan populer dan ada tulisan yang akademis. Kenapa basisnya itu tulisannya harus akademis dulu? Karena itu berpikiran logis. Merangkai satu masalah dengan solusi yang lain. Itu kalau udah expert, kalau udah kayak Bapak dan Ibu dosen di sini, beliau kan udah banyak pengalaman penelitiannya. Pasti ya beliau bisa memilih mana yang kalimat untuk akademis, mana yang ini ya pasti saya yakin. Saya juga sama kadang-kadang kalau laporan ke Bima itu pasti laporannya yang akademis seperti ini gimana. Tapi kalau laporan untuk misalnya pengguna, saya pasti akan menggunakan kalimat akademis. Itu karena jam terbang. Sebetulnya jam terbang kita biasa menggunakan itu. Nah, ada satu kunci yang menarik, kita gunakan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Kalau zaman dulu, Bapak Ibu dosen, kita kan selalu menggunakan KBBI yang tebal-tebal. Ya, harus baca dulu satu-satu. Kalau sekarang mah, yang online kan enak ya. Nggak buka aja. Bagaimana ini, kita kelihatan ini kalimat baku atau tidak. Nah, itu contoh sederhana bagaimana tadi menyusun kursi. Oke, kita lanjut. Nah, ini pendahuluannya. Yang pertama adalah menyampaikan argumen latar belakang dengan jelas. Tujuannya adalah membuat pembaca memiliki pemahaman yang jelas tentang penelitian sambil menarik mereka untuk terus mencoba. Jadi tips pertama dalam 1 atau 2 paragraf, jelaskan mengapa Anda menulis policy brief dan ungkapkan urgensi atau pentingnya topik tersebut. Apa sih topik itu? Kedua, jelaskan pertanyaan kunci dari analisis dan kesimpulan. Lanjut, Bang. Deskripsi masalah. Nah, tipsnya adalah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah masalah umum atau khusus, seberapa umum atau khusus? Atau saya biasanya menggunakan 5W 1H atau 4W 1H. Apa aja? Angkat tangan dong. Biar nggak ngantuk. Mana mikir? Saiful. Jawab. Mana? Oh, Pak Saiful, mana Saiful? Ini enak, kalau moderatornya langsung tunjuk. Saiful, apa aja 4W 1H? Ini Saiful, Pak. Mas Saiful. Ayo. Oh, di situ. Ayo, kamu. Dosen. Saja, yang gondrong. Kamu saja. Nah, yang gondrong. Sorry. Lupa namanya. Berdiri, nggak kelihatan ini. Namanya siapa? Hah? Faisal. Faisal. Oh, kakak saya nama Faisal. Gimana, Sa? Itu Wah, Ben, men. ada yang kalau haju, Jangan ke H dulu. Jangan lompat. Aku tujuh H. Kemarin sebenarnya. 1. Ben, lo, why, Terus Oke. Nah, itu yang paling sederhana bagaimana kita mengidentifikasi bagaimana apalagi siapa objektifnya, siapa objeknya, ya. Dan yang terakhir bagaimana ya. Oke, kita lanjut. Rekomendasi. Nah, ini bagian paling penting. Ya. Bagian ini dapat memuat tujuan kebijakan, profil kebijakan yang akan dibahas, aktor kunci kebijakan, dan mengapa kebijakan akan mencapai sasaran. Nah, bagian ini harus merinci dan memuat tindakan yang direkomendasikan oleh temuan penelitian. Jadi tipsnya adalah gunakan bahasa persuasif. Apa itu bahasa persuasif? Siapa namamu? Nono. Kamu udah punya pacar? Pasif, dia berkayu. Persuasif kan? Apa itu persuasif? Lucu. Apa? Membujuk. Bujuk. Oke, Nono membujuk siapa namanya? Namamu siapa? Siapa?
Dedi, masa namanya Dedi? Namanya siapa? Namamu siapa? Devi. No, berdiri. Devi berdiri. Lu berdiri aja. Kamu coba mempersuasif agar Devi mau menerima makan malam sama teman-teman, bukan berdua. Ayo, bajunya sama hitam ini. Ayo. Yang hajarkan kemarin, sajarkan kemarin. Silakan. Apa ya? Kamu coba mempersuasif Devi untuk makan malam. Devi sudah makan belum? Ya sajarkan kemarin. Nah itu contohnya. Devi jawabannya gimana? Oh, tapi sukses. Oke, betul. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita saling mempersuasi, membujuk. Ya. Kalau misalnya kalian minta uang saku ke orang tua, itu kan persuasi kan? Nah, Pak, aku minta uang, itu gak akan dikasih untuk makan malam sama Devi, itu akan kasih. Tapi gimana ngerayu orang tuanya itu pasti harus benar kan? Itu betul persuasif, betul fisikal kan? Atau papa kok tiba-tiba kan itu nyari ya? Kasih tuh kan 100.000. Nah itu contoh-contoh bagaimana kita juga bisa gunakan dalam prosedur. Kita harus memprediksi persuasinya apa sih? Kita mengerucut gitu. Nah, kalau berikutnya adalah gambaran tentang alternatif kebijakannya. Tadi kan pasti saya yakin yang sudah mendapatkan mata kuliah kebijakan ada alternatif kebijakan. Saya biasanya kalau ada papan tulis saya biasanya menggambarkan menggunakan matriks, skenario planning, matriks A, B, C, D, E, mana yang akan kita gunakan. Nah, itu juga bisa digunakan nanti dalam prosedur. Nah, berikutnya rekomendasi harus bertindak sebagai ajakan rencana aksi dengan menyatakan langkah selanjutnya yang tepat, relevan, kredibel, dan lain. Dan itu harus masuk di akal. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini paling penting, kesimpulan. Ya. Kesimpulan adalah dalam melakukan penelitian akan berguna untuk menafsirkan atau mendiskusikan temuan di bagian yang terpisah dari bagian yang menyajikan data. Kedua, bagian ini akan menjadi dasar penghubung atau argumen peneliti untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Di mana nanti rekomendasi kebijakan? Yang ketiga, bagian ini memberikan sintesis ringkasan dari temuan-temuan utama. Berikut bagian ini menjadikan kasus yang jelas bagi pembuat keputusan dan memberikan ajakan untuk bertindak. Ya, bagian ini merangkum situasi saat ini, skenario yang mungkin tentang bagaimana masalah dapat berkembang, dan tingkat ataupun durasi bantuan yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah bagian ini menguraikan, mengevaluasi, dan membandingkan alternatif tersebut. Jadi kan dengan narasi panjang seperti ini, intinya kalian harus bisa menjadi dukun. Tahu dukun? Jadi dukun. Kenapa seorang polisi analis itu harus bisa menjadi dukun? Ada yang disebutnya kita mau pelajari ekspos ke belakang. Kalian mau pelajari masa lalu kalian nggak? Masa lalu saya tuh, saya pacaran dengan si A, tapi dia berkhianat, Pak. Nah, tapi kan kita harus memprediksi ke depannya. Saya nggak mau punya laki-laki lagi yang seperti ini. Yang apa? Yang jelalatan, mukanya misalnya, matanya. Itu contoh-contoh bagaimana kita ex ante atau kita memprediksi ke ya. Dan setiap orang kadarulahnya kita tuh semua diberikan bentuk pemikiran di masa melihat masa lalu dan melihat ke masa depan untuk pembelajaran kita. Ya, ya kalian pasti memorinya paling tidak 2-3 tahun terakhir masih ingat lah. Saya pernah makan di sini. Dan tahun depan mungkin kita akan prediksi saya kemungkinan akan makan lagi di sini. Dan itu yang terjadi sebagai seorang polisi analis. Setelah analisis situasi existing saat ini kita akan melihat. Contoh, sekarang kita tanya,
Yang semester 5 siapa? Nama apa siapa? Dandi. Ya. Make-nya mana Mik? Dandi. Ayo percepat ya. Kasihan. Dari semester 5 udah ngambil mata kuliah kebijakan. Udah ya apa? On proses. Sebentar. Proses juga Pak. Oh, baru sekarang Pak yang ambil. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau kita menilai masa lalu, ya, dulu sempat SMA kan? Sempat. Pasti saya pernah melalui tesnya. Kayak inget kan? Dia pernah SMP. Ketika kamu ingin memprediksi ke depan, mungkin semester 5 nanti terdapat semester tahun depan berarti semester 6 kan? Ya, semester 7 insya Allah udah lulus tuh. Kan? 7 ya? 7 semester ya? Iya, 7 atau 8 lah. 7. 7 lah, yang lama-lama kan 3,5 tahun. Pokoknya kalau nggak bisa lulus 3,5 tahun, demo aja. Nah, 3,5 tahun, apa prediksiku setelah 3,5 setelah lulus? Kalau dari prediksi saya, yaitu bagaimana mencari kerja. Oke, mencari kerja. Itu utama Pak. Apa langkah-langkahmu saat ini untuk mencari kerja yang diidamkan? Impianmu apa sih? Kerjamu apa? Dan saya semacam yang bersifat berdikari begitu Pak. Berdikari, dagang gitu. Semacam pengusaha. Kamu jadi PNS nanti dan harus negara kamu jadi. Bukan minat untuk menjadi PNS Pak. Serius, kamu nggak mau jadi PNS? Serius Pak. Baru sedang. Saya baru. Oke, very good. Dan pertanyaan saya, ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha tadi, langkah-langkah kamu apa sih? Kalau untuk langkah awal saya itu mencari membangun relasi Pak. Membangun relasi, membangun hubungan atau kerjasama dengan banyak-banyak Teman kan ya. Oh, teman. relasi ya. Rencana mau usaha apa? Nilam. Sekarang belum mulai. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan ini pasti ada di batinnya dan di betul nggak? Ya Pak. Betul nggak? Nah, itulah sama ketika kita menyusun policy brief, kita harus membuat kesimpulan ini, kesimpulan untuk saat ini, untuk ke masa depan tadi. Ya kan? Berarti dari sudah mulai kepikiran nih ketika saya tanya kan, langkah-langkahmu apa untuk menjadi pengusaha tadi? Selain beres kuliah dan sebagainya, berarti harus ada langkah-langkah yang bukan kuliah kan, yang harus dilakukan. Non kuliah, di luar kuliah ya. Betul kan? Ya Pak. Apa langkah-langkahnya? Untuk langkah awal itu ketika saya menjadi pengusaha, saya harus melihat peluang Pak. Peluang. Ya, peluang yang ada di sekitar saya. Oke. Nah, itu tadi contoh ya, teman-teman. Kenapa saya memberikan contoh bahwa dalam kehidupan kita itu sama seperti menyusun policy brief. Dalam policy brief kita menilai masa lalu kita kan, menilai masa lalu suatu masalah, ya kan? Nah, lihat kondisi existingnya, dan kemudian kita lihat XAT-nya ke depan. Misalkan ada hasil statistik yang bisa rata-rata hampir semua PNS di Jawa Barat itu menginginkan work from home 78%. Nah, kita kan menggunakan data tuh 78%. Berarti kita bisa prediksi kan, secara rasional lebih baik pekerjaan ke depan itu menggunakan work from home. Tapi indikatornya nggak selesai sampai di situ, ya kan? Apakah produktivitasnya akan sama dengan ketika tidak bekerja dari rumah? Itu logikanya, ya. Logika seperti ini yang harus kita baca dalam
menyusun rantai tadi. Kesan itu pilihan ke depan. Ya. Dan termasuk dari expose dan konsisten. Nah, teman-teman, itu tadi dari sisi simpulan. Nah, kemudian bagi dari sisi paling mencolok dari analisis untuk meyakinkan audiens. Ya, jadi kalimat-kalimatnya harus dipilih baik-baik. Bahkan menurut saya sih dari pengalaman saya kalimatnya cari yang gunakan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak bagus. Kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi. Nah, pada akhirnya bagian ini dapat membuat audiens berpikir kembali untuk mengubah pendekatan kebijakan saat ini dengan memberikan alasan untuk bertindak berbeda. Elemen satu, memikirkan masalah dengan merinci masalah utama kebijakan. Elemen dua, jika sifatnya mengevaluasi kebijakan maka diakhiri dengan dampak dari kegagalan kebijakan saja. Jadi kalau kita ingin membuat satu prediksi ke depan, satu adalah dari sisi gagal, satu adalah dari sisi berhasil. Ya kan? Jadi kalau kita membuat mitigasi untuk masalah, ini contoh ya, dulu saya ketika semester 5 sama kayak Dandi, saya udah punya pacar. Pacar saya ini sekarang jadi mantan pacar saya. Tapi udah anak 3 sekarang. Oh, Nah, pertanyaannya, semester 5 itu kan lagi galau-galaunya ya kan? Sudah punya kerjaan, masih minta sama orang tua, terus sudah punya duit, pokoknya udahlah, banyak hal yang dipikirkan. Nah, satu, saya pasti berpikiran saya akan terus lanjut dengan pacar saya ini, hasil dia berhasil, alhamdulillah. Nah, atau saya gagal. Ketika saya gagal, berarti saya tidak bisa membuktikan saya bisa memberikan nafkah dan sebagainya. Jadi saya banyak variabelnya. Saya cita-citanya dulu bukan jadi dosen pada kan, pengen jadi marketing BRI gitu. Kita sederhana aja gitu. Wah, gampang lah jadi marketing BRI. Katanya enak gitu. Tapi ya ada ruangnya, alhamdulillah saya dulu S2, terkait dengan kampus S2, ternyata enaknya tidak akademisi. Dan dulu saya punya pengalaman almarhum ayah saya juga dosen gitu. Nah, enak kalau jadi dosen itu duitnya nggak ada. Benar ya Pak itu. Banyaknya pengabdian. kita lupa. Apalagi sekarang dengan administrasinya semudah. Kalau tadi malam kan kita sama kalau dia sisi kita harus isi BKD. bangga hasil. Udahlah kita. Jadi makanya hebat kalau bapak ibu dosen kita tuh hebatnya Pak sekarang. Bukan memiliki diri saya sendiri ya, saya kebayang saya ini sekarang dibantu oleh tim kadang-kadang saya udah nggak mau bisnis saya sendiri kadang-kadang itu kamu lihat aja di Google Scholar saya gitu ya Pak dosen, di Google Scholar publikasi saya ada apa aja dan kadang-kadang kita tinggal ikut aja di BKD dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat di prediksi hidup saya ini akan tidak berhasil seperti di soal marketing nggak cocok. Memang nilai tambah saya itu adalah saya pelajari soft skill saya adalah bisa ngomong. Yang ngomongnya kan kalimat saya bukan seperti kalimat seorang akademisi kalau diskusi. Menggunakan kata-kata itu tidak baku kan. Kadang-kadang saya jadi pembicara kementerian, saya kadang-kadang pembicara di NGO dan sebagainya. Saya tidak menggunakan kalimat baku. Kalau saya menggunakan kalimat baku seperti di kampus, enggak kan. Ini selesai nih. Nggak akan ada undangan lagi buat saya. Nah, itulah bagaimana kita memanage soft skill kita. Cara ngomong, cara berdiskusi, cara meyakinkan orang, itu perlu ada soft skill. Nah, tapi alhamdulillah, saya dulu di Unpad itu di departemen saya termasuk yang paling muda S3. Saya umur 29 tahun dulu udah beres S3. Orang lain masih baru mau kuliah S2, dulu saya udah beres S3. Tapi alhamdulillah, waktu itu bisa membimbing Pak Laude, mas galak itu dulu pada kan saya, kan muda kan, kalau sekarang udah mulai sok. Dulu saya masih ingat Pak Laude bimbingan sama saya pengen judulnya ini, Veto, itu ya Pak Laude. Tapi jurnal beliau itu justru paling hebat dan menjadi pionir karena di tulisannya tentang diskusi kebijakan. Betul ya Pak Laude ya, belum banyak kan Pak Laude? Belum ada. Ini saya buka ceritanya Pak Laude.
Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang dikasih nilai E sama beliau, saya ceritain Pak Yogi nih. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kan dalam kehidupan kita dan bahkan dalam menyusun policy brief itu kadang-kadang melibatkan sisi-sisi empati tadi. Itulah kenapa kita tidak bisa menggunakan full ChatGPT. Ya kan? Banyak kesalahan ChatGPT. Jadi saya validasi kalimat saya ini, saya tuh lagi senang sama salah satu menteri sekarang. Stella, Profesor Stella, Stella, Wakil Menteri di Wakil Menteri Pendidikan ya. Aktif. Beliau kan penelitiannya memang tentang itu. Kalau penelitian saya bukan tentang ChatGPT, tentang cognitive learning kan beliau. Dan saya dengar, oh benar ternyata dia ada salah satu pidato di anak-anak SMA atau mana gitu ya. Saya dengar bahwa ChatGPT itu atau artificial intelligence itu tidak bisa tidak bisa disamakan dengan cara berpikir yang manusia. Dan betul, ternyata hipotesisnya betul. Anda misalnya sekarang menggunakan ChatGPT misalnya untuk buat makalah. Kalau saya dan dosen-dosen itu pasti lebih pintar dari kalian. Kalau saya sekarang tugas-tugas saya Pak dosen, Bapak Ibu, saya nggak akan, saya suruh mereka menggunakan ChatGPT. Tapi kan sekarang untuk LinkedIn ada yang menggunakan artificial intelligence, tinggal cek aja. Nah, makanya saya kadang-kadang sekarang kamu coba buat, kan di ChatGPT itu bisa di Gemini di mana itu bisa dimasukkan buku ini, tolong diresume, keluar cepat kan. Nah, tapi saya minta teman-teman mengkritik lagi itu. Jadi nanti kelihatan itu mestinya ini bahasa manusia, ini bahasa ChatGPT. Nah, saya harapkan Bapak Ibu dosen sekarang kita juga coba harus berpikiran cara berpikirnya generasi Z. Karena generasi ini tuh super pintar. Jadi kita ya Pak dulu kalau harus nyusun jurnal itu satu-satu. Saya ingat Pak Lodi itu bukunya banyak banget kalau datang ke kantor saya terbimbing. Tapi kalau sekarang ini kan kita ada electronic book ya, ada electronic journal. Wah Pak mahal jurnalnya. Enggak lah. Sekarang kan apa sign up gitu ya Pak. Itu kan pasti banyak diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, jadi sekali lagi tadi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah tadi ya, kita coba masuk lagi ke highlight. Highlight ini kayak gini. Dan highlight itu sama bagaimana kita menginterpretasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menyusun policy briefing sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang-kadang harus meng-ex ante, melihat ke depan, kadang-kadang harus melihat ke belakang, melihat kondisi existing saat ini kayak gini. Nah, pada akhirnya ya tadi dalam membingkai masalah dan juga mengevaluasi masalah ini dapat jadi ada keberhasilan dan juga ada kegagalan. Itu yang paling gampang. Ya. Tapi kadang-kadang seorang policy brief yang handal itu kadang-kadang dia ada di tengah-tengah, bukan hanya berhasil atau tidak. Dia menciptakan gray area di kawasan gray area. Tapi yang namanya pimpinan itu kan pasti ingin pengambilan keputusannya cepat. Dia nggak mau ngambil gray area. Pasti dia ingin ngambilnya yang gagal atau berhasil. Ya. Dan kadang-kadang ngambilnya trennya banyak loh berhasil. Oke, lanjut. Nah ini appendix ya. Appendix ini adalah kumpulan materi tambahan yang biasanya muncul di akhir laporan. Nah, kalau tadi diminta susunannya adalah 8 halaman maksimal, berarti ada data pustakanya dan kemudian belakangnya ada appendix. Ya, ada laporan tambahan. Nah, appendix ini biasanya mencakup data dan dokumen pendukung yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan karya tulis. Tips pertama, appendix adalah tempat yang ideal untuk memasukkan informasi dan data lain yang terlalu panjang atau rinci untuk dimasukkan ke dalam teks isi utama. Tips 2, materi lampiran harus ringkas, relevan, dan topik berguna bagi pembaca. Tips 2, ini appendix bukan tempat untuk meletakkan semua bahan penelitian, tapi pilihlah bahan yang paling relevan dengan alternatif kebijakan yang diberikan. Itu ya. Nah, referensi utama. Lanjut begini. Nah, ini tetap kalau kita belajar sebagai seorang akademisi dan juga seorang polisi analis, bahkan di peraturan kepala lembaga administrasi negara juga di situ harus memasukkan referensi utamanya. Jadi ini bermacam-macam. Kan kalau teman-teman menggunakan Mendeley misalnya, pada bisa menggunakan Mendeley? Bisa ya? Harus bisa dong. Kalau dulu zaman saya nyusun data pustaka seperti satu-satu, terus ini salah titik komanya. Kalau sekarang gampang, pakai Mendeley, klik ganti jadi APA ke APSA atau kemana gitu kan, ke Chicago dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ataupun nggak pakai Mendeley, sekarang kan ada di Word ya, Pak Moderator. Di Word tuh ada
Jadi cepet lah. Jadi tidak ada alasan kalau saya, Pak Dekan, kalau ada mahasiswa yang bimbingan ke saya tuh udah nggak berbasisnya kertas lagi. Karena nggak kelihatan di Mendeley-nya. Dia pakai Mendeley atau tidak, ya kan? Tapi kalau dikirimkan, kamu PDF-kan, kirimkan ke saya baca aja di handphone. Jadi makanya mohon izin kalau dia ngelihat handphone saya ada 2, satu lagi, bukan gaya-gayaan, itu untuk baca skripsi, tesis dan disertasi. Oh ini dia nggak pakai Mendeley ya kan, rujukannya kemana? Kenapa? Karena dengan menggunakan sitasi yang menggunakan Mendeley, kita akan terlihat mensitasi tulisannya orang. Betul. Dan ketika sitasi tulisannya orang itu kan menghargai si penulisnya. Ya kan? Tapi kalau Anda menggunakan hanya ketikan biasa, itu salah. Menurut saya itu nggak akan terdeteksi dengan baik. Apalagi yang disebut dengan karya ilmiah seperti skripsi, seperti prosedur seperti ini, ketika tulisannya diambil, disitasi gitu, itu merupakan sebuah penghargaan kan? Wah ini tulisannya dihargai di sini. Nah ini referensi utama, tadi kita berbagai macam hal bisa kita gunakan. APA misalnya American Psychology Association, atau Harvard Study, ini saya tidak perlu jelaskan lah. Kalau di UNS itu ada banyak tuh, APA, Chicago, CSE, apalagi terus kemudian ICMJN dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini metode pengutipan, juga sama, menegaskan isi uraian, membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat penulis, memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, dan kelima mencegah plagiasi. Nah ini kunci penting plagiasi. Jadi nanti pastikan tulisan teman-teman itu bukan copy paste, ataupun kalau copy paste mungkin teman-teman udah pada pintar, nggak mungkin lah. Pakai ChatGPT misalnya. Nah, kalau dosen saya itu pasti lebih pintar lagi karena beliau pakai Turnitin kan. Ada yang Turnitinnya sekarang ada yang menggunakan artificial intelligence kan. Kelihatan ini dia pakai 100% bukan manusia, 100% manusia dan begitu kan. Nah, lanjut izin Bang. Policy brief penarikan kesimpulan daripada metode ini berkonsentrasilah pada hasil dan kesimpulan daripada metode. Jadi sekali lagi ini pembeda kita membuat policy brief dan membuat karya ilmiah. Kalau karya ilmiah dia pasti metodenya dilihat dan sebagainya. Tapi kalau policy brief itu berbasis hasil dan kesimpulan daripada metode. Nah kemudian gunakan frasa seperti sebuah penelitian menunjukkan. Nah ini dalam kalimat-kalimatnya bisa menggunakan ini. Statistik menunjukkan. Ini kenapa kalimat populis? Kalau dalam skripsi, disertasi, tesis, karya ilmiah, penelitiannya dosen itu enggak. Anda pasti tidak akan pernah melihat tulisan ini. Sebuah penelitian menunjukkan, nggak mungkin Pak Dekan nulis sebuah penelitian menunjukkan. Karena kalimatnya di dalam kalimat karya ilmiah itu fakta. Jadi nggak boleh kalimat ada kata mungkin. Itu saya kadang-kadang kalau ujian mahasiswa, mungkin Pak, udah. Kamu nggak boleh pakai kalimat mungkin, harus fakta, evidence based. Tapi kalau di dalam kalimat-kalimat policy brief itu sangat memungkinkan untuk masuk. Ya. Nah berikutnya tulis referensi di akhir ringkasan. Referensinya pasti harus ditulis ya. Membaca dapat melihat penelitian yang dikutip jika mereka ingin memahami metode yang digunakan. Kemudian strategi penyampaian policy brief, waktu yang tepat, saluran distribusi yang efektif, dan visualisasi data. Nah itu kenapa saya bercerita ada visualisasi data. Teman-teman atau dosen di administrasi publik bisa bekerja sama dengan teman-teman dari dosen di Desain desain visual ya. Iya. Karena jujur mungkin kalau teman-teman administrasi publik mungkin pintar di kontennya, tapi dalam visualisasi nggak bagus. Ada nggak ya Bang? Contoh punya saya tuh yang ada di bawah nih, contoh-contohnya nih. Nah ini contoh saya menggunakan yang animasi ini. Nah ini nih contohnya. Nggak muncul. Ah ini nih, ini saya mana bisa buat yang kayak begini. Ini sebetulnya bergerak ke animasinya, cuman harus linknya digunakan. Kalau teman-teman visual ini bisa ya, Pak dosen betul ya? Pasti bisa. Kalau dia suruh buat seperti ini, Bapak juga buat seperti ini, bisa pasti Pak. Kita kolaborasi Pak. Nah, ini contoh policy brief yang saya buat untuk
kajian apa gitu? Strategi pencapaian penghargaan nasional oleh Provinsi Jawa Barat. Ini full grafis. Ya saya buat tabel diagram kayak gini bisa kan di Excel aja kan. Tapi bagaimana merapikan ini, bentuknya di mana, visualnya di mana, ini saya kira ada. Dan ini saya kerjasama dengan anak-anak Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Pendidikan. Oke, lanjut Bang. Nah ini full animasi ya. Ini sebenarnya bisa bergerak dia tuh. Dia menggunakan animasi. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi ini bisa bergerak terus datanya bisa. Sebenarnya di PowerPoint juga bisa, tapi kan satu-satu slide gitu ya Pak. Ini mereka bisa nggak tahu menggunakan apa. Nah ini lanjut. Nah ini beberapa policy brief juga yang sempat saya susun. Nah jadi teman-teman kita masih ada waktu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menyusun policy brief yang strategik. Sebelum bertanya, saya ingin teman-teman coba buka lagi handphonenya untuk biar nggak ngantuk. Sekarang coba teman-teman ambil satu tema masalah yang ada di pemerintahan kita lah. Ya, boleh di pemerintahan pusat, di pemerintahan provinsi, di kabupaten, atau di desa teman-teman, atau di RW teman-teman, atau di RT teman-teman ya, sampai unit-unit terkecil di pelembagaan kita. Silakan Anda menggunakan prompt, katanya itu adalah policy brief untuk apa? Ya judulnya, misalnya di desa kalian kemiskinan di desa apa? A. Oke, dipersilakan. Waktunya 5 menit. Saya minta nanti ada 7 orang. Ya, 7 orang, nanti 7 kali moderator ini Pak, saya karena nggak hafal semua. Kemudian coba presentasikan itu di online mungkin 2 orang kali ya, boleh? Bisa ya? Bisa. Nanti. Iya bisa. Di online 2 orang, nanti tolong ditunjuk juga ini. Yang di sini 5 orang. Tapi penderitaan Anda tidak akan selesai sampai di situ. Setelah Anda baca hasilnya, kemudian coba kritik cara berpikirnya artificial intelligence. Ya, apa yang tidak sepakat dengan? Karena saya pikir pencarian itu cepat lah, 1 detik sudah keluar kan. Tapi mau detiknya itu pasti. Silakan, waktunya 5 menit. Ya, boleh. Boleh kok, silakan. Boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo lain panjang. wabarakatuh. Saya misalnya Mungkin ini pertanyaan paling penting dari pertemuan ini dan ini akan menjadi semacam konteks kemudian bagaimana polisi brief ini nanti dibongkar. Berapa honor untuk negeri plat merah itu berbeda tarifnya. Dia yang terakhir setelah saya ikuti kelas ini saya harus segera menyusun proposal kan untuk mengajukan. Penting dari pertemuan ini. Terima kasih Pak. Satu dua. ini bukan berarti ya. Bapak maaf dengan Pak Saya Muhammad Nato Alhad. Pak itu ya. Oke. Mari calon dokter gagal di Unpad. Diko. Oke, Pak Lode izin saya kirim CV saya bisa dibuka nggak? Pak Nantuk
Ini saya buka-bukaan. Pada kan skripsi udah. Kalau misalnya saya di HRD jadi tenaga ahli bisa jadi membuat prosedur sederhana itu bisa sampai 100 sampai 120 juta. Tapi kalau di NGO ini pun biasanya kalau di internasional itu. Tapi biasanya kalau dengan pemerintahan ya di antara 20 sampai 30 juta. Jadi teman-teman ini ada program yang menjanjikan sebetulnya yang kadang-kadang itu terlepas dari calon pendidikan. Dan jangan dikatakan bahwa rata-rata closing analysis itu harus S3 atau luar negeri. Enggak juga. Banyak lulusan D3. Di Grab itu dia lulusan D4. Jadi apakah dari daerah yang timur sana seperti di Kendari ini nggak mungkin banyak orang timur justru. Kenapa? Karena mereka berpikiran kritis. Jadi mau gimana tuh? Saya sengaja kalau dalam CV saya, ini CV versi dikti ya. Versi untuk ngamen untuk Pak dosen. Ini kalau versi ngamen itu bisa sampai seberapa? 150 halaman. Banyak tuh. Saya buka tadi padahal sekali. Tapi kalau misalnya CV untuk dikti ya paling 5 Dari saya. Jadi karena tuh kalau kita Ya, masih loading udah sih. sama ini buat buku tapi dalam artian dalam kehidupan praktis saya itu banyak hal ini kalau ini sama dosen ya ada yang bisa jadi poin ada yang bisa jadi poin Pak. Kalau jadi poin itu tadi bentuknya uang tapi ada beberapa sekolah saya dan itu rata-rata banyak penelitian saya itu saya serahkan ke mahasiswa saya untuk diolah nanti jadi jurnal. Nah itu untuk isi BKT Pak. Nah jadi saya pikir ini juga untuk pelajaran buat teman-teman. Tadi yang pernah itu ini, apakah harus jadi dosen dulu menjadi seorang kolasianalis? Nggak perlu. Karena itu Anda membuat misalnya prosedur sederhana dikirimkan saja ke pemerintah. Kalau pemerintah bisa menerima itu, atau perusahaan swasta, misalnya nih, di sini banyak tambang kan ya, kalau nggak salah ya, penelitiannya Pak Lauri dulu itu tentang tambang. Tambang itu kita buat prosedurnya, masukkan kepada perusahaan tambang. Kita mungkin akan berpihak pada mereka. Ini awalnya seperti ini. Kita coba minta waktu presentasi mereka. Mungkin kita dikasih uang nanti sama mereka. Daripada kita demo, dari itu kita memberikan analisa kritis. Jadi itu waktu ini mana tuh? Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pembuka bukan hanya jadi dosen saja, tapi jadi poin saja dan poin. Ya ini juga buat teman-teman. Sudah bisa? Mau siapa dulu? Izin Pak Moderator silakan ditunjuk. Jangan kau sembunyi. Nah, satu. Siapa lagi? Sekali lagi. Mungkin yang dari yang online, Andian Fra. Ada ya? Karena saya lupa verifikasi datanya, jadi saya singkat. Oke. Kemudian yang paling ujung. Tunggu ya. Ya, Oke. ya. Coba. 2. Atau saya siap. Ada yang dari IKP siap? Ada? Ya. Atau ada dulu yang sudah siap? Ayo sudah siap? Yang sudah siap. Kamu deh. Ya. Bisa langsung. Oke, silakan. Itu begini. Jadi tugasmu itu adalah satu membacakan itu, dan yang kedua mengkritisi cara berpikir ChatGPT ya. Itu ya. Oke, silakan. Siapa pertama? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Senior Abdillah, mahasiswa semester 5. Kalau untuk prom yang saya cari di sini adalah policy brief tentang permasalahan pengangguran di sektor pendidikan 1 sampai 3. Karena ini data yang iya. Karena ini data yang saya Itu temukan. masuk tulisannya di kendarinya ya? Iya. Oke. Data yang saya temukan itu yang saya pernah baca untuk di Kota Kendari itu tingkat pengangguran itu didominasi oleh S1 sampai 3.
Kalau dari yang saya dapat di sini di ChatGPT untuk latar belakangnya, Kota Kendari mengalami peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi 1 sampai 3 setiap tahun. Namun, tingginya jumlah lulusan ini tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang sesuai. Pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan antara kualifikasi dan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga menjadi ancaman bagi pembangunan ekonomi dan sosial kota. Kemudian untuk permasalahan utamanya di sini saya ambil poin saja. Yang pertama itu keterbatasan lapangan kerja berbasis keahlian. Kemudian yang kedua ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga minimnya dukungan wirausaha untuk lulusan tinggi. Yang keempat terbatasnya penelitian dan inovasi lokal. Yang kelima kurangnya akses kebijakan tarif. Untuk rekomendasi kebijakannya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja berbasis keahlian. Kemudian yang kedua mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Yang ketiga mendorong kewirausahaan berbasis pendidikan tinggi. Yang keempat meningkatkan penelitian dan inovasi. Yang kelima pengembangan zaman tarif. Untuk apa namanya yang saya ingin kritisi dari program ini adalah Ya, dianggap gagal atau sesuai atau tidak sesuai menurutmu? ini Pak. Iya, tidak mau gitu. Terus ini yang buka. Oh ya, mungkin itu. Hmm? Oh iya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ini Pak, yang saya kritisi tadi yang apa namanya permasalahan utamanya yakni yang di poin kelima, kurangnya akses ke jaringan tarif. Nah, di sini dia menjelaskan lulusan tinggi di Kendari seringkali tidak memiliki akses yang memadai, seperti apa namanya program magang di sektor formal yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Kemudian Menurut gimana? kalau dari yang seperti saya alami, ini tidak sesuai Pak, karena kalau untuk kami mahasiswa itu sudah apa namanya diberikan program magang Pak. Seperti kami ada namanya program magang dari kolaborasi dengan PLN yang baru kami lakukan. Nah, sementara di sini dia menjelaskan kurangnya akses. Kurangnya akses. Iya. Nah, ini contoh. Itu panggilan dulu apa? Sainul. Sainul. Berada Inul Pak. Inul. Oh. Nah, ini tadi kalau kata Bang Inul, aku sebut Bang Inul. Oh. Nah, kalau kata Bang Inul, berarti kan ada cara berpikirnya ChatGPT dengan cara berpikirnya Bang Inul itu agak berbeda, ya kan? Tapi tadi dalam prosesnya yang Bang Inul lakukan itu dia kan mencoba skimming dulu kan, skimming itu apa ya? Baca cepat sih positif itu tadi kan, karena panjang kan, hampir mungkin kalau halaman mungkin sekitar berapa halaman. Nah tapi tadi Bang Inul coba skimming membuat yang cepat, mana yang tidak setuju. Gitu kan, karena realitas kehidupan pribadi dia kan, bahwa saya dapat KKN. Nah itu contoh-contoh bahwa kalau kita tarik privilege pribadi kita pasti akan begitu. Apalagi dengan yang lain, termasuk policy brief juga sama, pasti subjektivitas itu akan tinggi. Itu ya. Terima kasih, kita beri aplaus buat Bang Inul.
Pak dosen saya ini kasih. Hmm. Nah, ini dapat apa nih? Reward. Tahu kan? Oke, siapa lagi? Tadi siapa Pak? Pak. Siapa? Ayo. Bapak, saya tadi men-searching tentang polisi naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia. Latar belakang pemain sepak bola naturalisasi merujuk pada proses pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada pemain asing yang sebelumnya bukan warga negara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai mempertimbangkan opsi naturalisasi pemain sepak bola untuk meningkatkan kualitas timnas dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Ini menjadi strategi untuk mengatasi kekurangan kualitas pemain lokal dan memperkuat komposisi tim. Bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan guna mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Adapun keuntungan naturalisasi ini, yang pertama peningkatan kualitas timnas, transfer pengetahuan dan pengalaman, peningkatan daya saing, kemudian motivasi dan inspirasi bagi pemain lokal. Yang kedua tentang kritik terhadap naturalisasi, identitas sepak bola nasional, isu keberlanjutan pengembangan pemain lokal, biaya dan prioritas, integrasi pemain di dalam tim. Kemudian yang ketiga rekomendasi kebijakan, seleksi ketat pemain yang dinaturalisasi, peningkatan pengembangan pemain lokal. Kemudian meningkatkan infrastruktur dan kompetisi liga domestik. Yang keempat, fokus pada pemain dengan keterikatan emosional pada Indonesia. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, naturalisasi pemain sepak bola bisa menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pengembangan timnas. Namun harus diterapkan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Kebijakan ini harus diimbangi dengan investasi yang besar dalam pengembangan pemain muda dan peningkatan kualitas liga domestik agar tidak mengorbankan masa depan sepak bola Indonesia. Oke, kalau menurut Pak, yang itu, yang dikritisi dari prosedur kita dan tidak sepakat menurut. Hasilnya ternyata nol. Menang. Semua, saya lihat ini semua setuju Pak, karena pada faktanya memang tersering terjadi pro kontra, ada yang tidak sepakat dengan naturalisasi dan yang tidak. Tapi ketika melihat rekomendasi kebijakannya, semua masuk akal. Saya tidak melihat bahwa ada yang Nggak ada kekurangan dari CCTV ya. Oke. Nah, ini kasus, ini satu contoh kasus. Jadi siapa namanya lupa? Firdaus. Jadi contoh kasus Firdaus ini bagus. Apakah CCTV itu juga bisa mengambil cara berpikir kita? Ya. Bisa saja, karena kita sudah terpengaruh cara berpikirnya CCTV. Karena mungkin Firdaus belum tahu ada rekomendasi tentang itu, betul kan? Nah, ini ceritanya kita pasti akan selalu mengkritisi terus. Karena manusia itu kan makhluk yang tidak pernah puas. Ya kan? Pasti pas pulang ke rumah pasti akan nanti Firdaus akan berpikir pasti ada yang masalah di hidup ini. Nah, itulah cara berpikir kritis seorang akademisi sosial politik. Jadi tadi kan itu kan masalah sosial ya, dan itu masalah politik juga, betul kan? Kalau buat saya ini, saya mau kritik cara misalnya naturalisasi, cara berpikir saya, Firdaus. Buat saya, kita itu kan sekarang jadi mengatur dua divisi, dua keluarga negara, ya kan? Kalau dengan proses naturalisasi ini, siapa? Saya juga kemarin datang ke sini ya, Pak Laude pakai baju Martin Paes bahkan. Karena walaupun kalah 4-0 lawan Jepang, tetap kita bakal. Nah,
pertanyaannya dengan dual citizen seperti ini, kalau untuk konsep pemain bola, saya setuju. Tapi kebayang tidak kalau misalnya yang besar yang contohin Firdaus nih, Firdaus kan belum nikah kamu kan, kalau kan dicontohin saya kan bahaya yang di rumah bisa nikah. Firdaus nikah dengan orang Portugis. Baik keturunan. Tadi yang mau contohin saya, cuman, nah, Firdaus nikah dengan orang Portugis. Anakmu itu akan menjadi warga negara Indonesia atau Portugis? Ya akan memilih, Hah? akan memilih. Akan memilih? Atau dua-duanya? Karena kan konsepnya sekarang dia bisa dual citizen. Warga negara kan. Menurut Firdaus keuntungan mana? Menjadi citizen, satu keluarga negara, atau memiliki dua keluarga negara? Memiliki dua keluarga negaraan. Dua keluarga negara. Istrimu itu nanti, alhamdulillah istrinya. Istrimu itu akan ditarik jadi warga negara Indonesia, atau kamu akan ditarik jadi negara Portugis? Portugal kan? Untuk apa? Saya kemungkinan akan menjadi warga Portugis. Nah, ini contoh ya. Ini contoh bagaimana kita mengkritisi cara berpikir ChatGPT. Jadi jika dikembalikan ke kita sendiri, saya akan setuju dengan pilihan yang mendingan enak kalau Portugal kan. Di Indonesia nggak akan ketemu lagi dengan apa tentang makan bisa terus gitu ya. Nah, itu contoh-contoh sederhana teman-teman. Kalau tadi kita sepakat dengan GPT, pasti ada titik tertentu kita tuh pasti akan ada ketidaksepakatan. Termasuk dalam kehidupan enggak dari jadi warga Portugal, ya kan daripada dual citizen kan, anak pun pasti akan ikut. Kalau dua-duanya Portugal, anak pun pasti akan ikut jadi warga negara Portugal. Gitu ya. Ini logik aja sebetulnya. Ini disebut dengan pemikiran logis itu seperti itu. Oke gitu ya, Firdaus ya. Terima kasih kita beri aplaus sama Firdaus. Firdaus kamar yang mana nih? Sini. Nah, boleh ya, Bapak dosen ya. Makannya jangan makan. Sampaikan gigi. Depan nungguin programnya Pak Prabowo. Ini mau ambil sini ya, Bro. Sini. Ambil 2, 3 boleh. Kita aja. Oke, kita beri aplaus buat Firdaus. Siapa lagi? Siapa lagi ini Pak? Perempuan. Ayo. Perempuan. Sri. Gantung semua Sri. Mana sih? Ayo Sri. Sri. Sorry mic-nya. Di sini saya menceritakan tentang strategi kebijakan untuk pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Konawe Utara. Oke. Menarik. Konawe Utara merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi di Sulawesi Tenggara. Meskipun sektor ini berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar tidak dapat diabaikan, seperti adanya degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya mata pencaharian adalah berbagai masalah yang muncul. Karena itu diperlukan adanya strategi kebijakan terpadu untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kombinasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan adanya rehabilitasi lahan pasca tambang. Pemerintah daerah perlu mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitasi lahan yang sudah dieksploitasi dengan menanam kembali vegetasi asli dan melakukan restorasi ekosistem. Kemudian adanya juga pelibatan masyarakat lokal dalam program rehabilitasi untuk menciptakan lapangan kerja sementara. Dampak yang diharapkan itu adanya penurunan tingkat pencemaran lingkungan dan pemulihan ekosistem lokal, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi ekonomi dan terciptanya praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Oke. Recording Menurutmu stopped. itu apa yang tidak sepakat? Sri ya, atau kamu tadi ya? Ya, menurut Sri